Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan Pentakosta atau perayaan turunnya Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya.
sebab Engkau rela menganugerahkan Roh-Mu sendiri sebagai panjar keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu untuk menjadi meterai yang mengesahkan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kehidupan kekal. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada gereja-Mu untuk menerangi hati orang-orang percaya melihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kami merendahkan diri kami, menyambut Roh-Mu datang dan tinggal di dalam hati kami yang rendah. Biarlah Roh-Mu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-murid Yesus, melakukan kasih dan kebenaran, menghibur kami dalam kesukaran, dan memberi sukacita yang abadi. Ya Roh Kudus, datanglah dan penuhilah hati umat-Mu. Hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami, bebaskanlah dan kuduskanlah kami, karena hidup dan memerintah bersama dengan Allah Bapa dan dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 228 ayat 1, Datanglah ya Roh Kudus. Pembacaan pertama firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memberlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku bahwa perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu, untuk memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkirkan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, dan baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Berita pengampunan dosa dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan kisah turunnya Roh Kudus. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat pertama, Ku berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat kedua, Ku berbahagia. Masa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat ketiga, ku berbahagia. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pembacaan kedua firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39a. Beginilah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah,
dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 sampai 3, "Sekarang bersyukur." Ayat kedua. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya. Tolongannya besar seluas dunia. Ayat ketiga. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Kembali ke ayat pertama. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diri-Nya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun, semula dan tetap. Ayat kedua. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya. Tolongannya besar seluas dunia. Ayat ketiga. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu-minggu yang telah kami lalui. Dan hari ini Tuhan, Engkau beri kesempatan kami untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Dan apa yang menjadi sisa di dalam perbendaharaan kami, biarlah juga Engkau berkati, Engkau cukupkan untuk segala kebutuhan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi maupun belum memberi persembahan ini Tuhan. Berkatilah Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat dan kemampuan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggur. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan kesaksian pujian kor dan vokal grup. Pertama dari Faumasi Lingkungan 4.
Berikutnya, kesaksian pujian dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagi
Terima kasih puji-pujian yang dibawakan, semoga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, Yesus lihat umat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Sujud dan sembah kami hanya kepadamu ya Tuhan. Karena janjimu yang kudus itu yang boleh menghantarkan kami, boleh tiba di hari ini, di hari di mana kami memperingati penolong yang telah Engkau janjikan, Engkau curahkan bagi setiap orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Dalam ibadah ini, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman. Tawanlah setiap hati kami, dan bawalah lebih dekat kepadamu, sehingga kami boleh memaknai hari-hari kehidupan kami di dunia ini, di mana Tuhan telah mengutus kami di tengah-tengah dunia ini untuk berita keselamatan. Hadir dan berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai dengan yang 11. Surat Roma pasal 8 ayat ke-8 sampai dengan yang 11. Beginilah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam
kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam, Yahobu. Terima kasih Bapak, Ibu. Ada banyak orang hingga saat ini selalu dirundung oleh ketakutan dan juga kekhawatiran akibat koleksi pikiran dan pondasi iman yang rapuh. Ada banyak orang yang berjuang mati-matian meninggalkan cara hidupnya yang lama, meninggalkan cara hidupnya dalam daging dan nafsunya, tetapi acap kali dia tidak mampu keluar dari situasi dalam kehidupannya yang lama. Ada banyak di antara manusia berjuang menghabiskan banyak energinya, menutupi rasa takut dan khawatir yang dia miliki dalam kehidupannya. Dia berjuang sekuat tenaganya untuk mendapatkan kehidupan yang acap kali diasumsikan aman dan nyaman. Sering kita menghabiskan seluruh waktu hidup kita untuk menggapai kehidupan yang aman dan nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara, tidak heran di antara manusia yang ada di dunia ini, mereka bertumbuh di dalam ruang egonya masing-masing dan berpacu begitu cepat untuk mengejar rasa nyaman dan aman dalam hidupnya. Dan ternyata Bapak, Ibu, hampir bisa dipastikan selalu bermuara dalam kesepian dan kelelahan. Ini yang terjadi. Dan jangan heran, cara hidup seperti ini adalah kecenderungan dari dosa. Kecenderungan dari natur manusia yang telah jatuh dalam dosa. Apa itu? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia berlari dari hadapan Tuhan dan berjuang dengan segala kemampuannya untuk menghindar dan bersembunyi di hadapan Tuhan. Yang mengetahui bukan hanya wajah, tetapi mengetahui sampai kedalaman isi hati manusia itu sendiri. Tentu cara hidup ini juga yang terus berlari dan menjauh dari Tuhan. Ini melelahkan Bapak, Ibu. Dan pasti juga menuju kepada kesia-siaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan ini adalah sebuah momentum yang penting dan sangat berharga, khususnya dalam kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu. Peristiwa Pentakosta merupakan titik balik sekaligus titik lontar dari kehidupan murid-murid Yesus keluar dari persembunyiannya karena rasa takut, melindungi diri sendiri dari ancaman, gangguan penguasa pada saat itu. Tetapi ketika Roh Kudus turun, hinggap dalam kehidupan mereka, dari persembunyian itu mereka keluar dan bersaksi tentang Kristus yang hidup. Dan titik balik ini, itu bukan karena kekuatan mereka. Itu bukan karena mereka lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Tapi itu adalah karya dari Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu, jangan coba-coba berjuang sendiri keluar dari kehidupanmu yang lama, tanpa Bapak, Ibu, dan saya melibatkan Tuhan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Tentu Bapak, Ibu, kita bisa pastikan jika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri manusia,
dan juga pada murid-murid Yesus pada saat itu, ini yang membuat mereka menjadi kuat. Ini yang membuat mereka menjadi tidak takut. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala hal yang ada dalam dirinya, mereka keluar dari persembunyian itu dan menyatakan dirinya bahwa mereka itu adalah milik Kristus. Tentu tanpa Roh Kudus, kita bisa menghabiskan umur kita, umur hidup ini, kita bersembunyi dalam ketakutan, dan tentu kita menuju kepada kematian dan kebinasaan. Dengan Roh Kudus, maka kita dijanjikan kehidupan yang baru, terus menerus. Dengan Roh Kudus, kita mendapat kekuatan yang baru, tidak dengan kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada peristiwa Pentakosta hari ini menyadarkan kita bahwa kita tidak hanya sekedar hidup dalam bentuk dan daging, tetapi kita mesti hidup dalam bentuk dan makna. Ini yang penting, ini yang berubah dalam kehidupan murid-murid Yesus. Dan ini yang berubah dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak sekedar hidup dalam bentuk dan daging, tetapi kita terpanggil hidup dalam bentuk dan makna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana rupanya cara hidup yang lama? Kita boleh membaca di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bahwa kehidupan di dalam daging itu adalah pertama percabulan. Ini kecenderungan manusia. Kemudian kecemaran. Kemudian hawa nafsu. Penyembahan kepada berhala. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Dan kepentingan diri sendiri. Ini kecenderungan-kecenderungan manusia yang tidak memberi dirinya dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan semuanya ini, Bapak, Ibu, bermuara dengan kesia-siaan. Bermuara dengan kematian. Cara hidup ini bertentangan dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih manusia ini? Apa sih kelebihan dari manusia ini? Apa kelebihan saya dan apa kelebihan Bapak Ibu? Dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu berasal dari debu dan kembali kepada debu. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Manusia itu berasal dari debu dan kembali kepada debu. Tetapi Bapak Ibu, manusia memiliki nilai ketika Roh Allah itu diberikan dalam tubuh yang berdaging sehingga dia memiliki makna dan arti. Jadi Roh Tuhanlah yang membuat kita bermakna. Bukan karena tubuh dan raga ini, tapi Roh Tuhan sendiri yang membuat kita memiliki nilai. Tubuh yang kita miliki ini memiliki nilai ketika Roh Allah diam di dalamnya. Berada di dalamnya, menetap di dalamnya. Tanpa Roh Allah, manusia hanya tampil menarik karena fisiknya, tetapi tidak memiliki kehidupan. Begitu hebatnya Roh Tuhan itu yang membentuk manusia memiliki nilai. Nilai yang tertinggi yaitu gambar Allah. Tapi kita memiliki pergumulan. Saya dan saudara pasti memiliki pergumulan yang sama. Apa itu? Bahwa karena natur dosa itu, kecenderungan dosa itu, manusia sulit membedakan mana yang hidup menurut daging dan mana yang hidup menurut roh. Kenapa Bapak Ibu? Kecenderungan dosa mampu mengemas tubuh ini seperti saleh. Kecenderungan dosa mampu membungkus daging ini seperti
tidak bernoda dan bernilai sorgawi. Tidak heran Bapak Ibu, manusia dalam hidupnya, manusia dalam lakon dan gayanya dikemas seperti saleh, tetapi isinya munafik. Ini yang banyak kita lakukan. Dan ini kecenderungan dosa. Kadang-kadang kita tidak kuasa membebaskan diri dari ini. Kadang-kadang kita tidak memiliki kekuatan keluar dari kemasan palsu seperti ini. Sebab itu jangan tertipu saudara-saudaraku. Orang bisa saja rapi secara etika. Tetapi esensinya dia sedang berjuang menghabiskan energinya hidup di balik kemasan yang palsu. Ini kesulitan kita. Kita sulit membedakan mana orang yang beriman, mana yang tidak beriman. Kita sulit membedakan mana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mana yang dipimpin oleh keinginan dagingnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, ini sangat relevan dengan teks-teks renungan kita hari ini. Bahwa mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Serta jika orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan terlebih di pasal ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus adalah diam di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan dan itu adalah kebenaran. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Siapa yang berjuang untuk menyelamatkan nyawanya, justru ia kehilangan nyawanya. Sekali lagi, satu-satunya cara kita adalah bersandar penuh atas tuntunan dari Roh Kudus itu. Dan itulah kabar baik itu. Allah tahu kita tidak mampu. Allah tahu kita terbatas. Allah tahu ciptaan tangannya jatuh dalam, dan dia memberi penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati karya Allah yang besar itu. Maka pastikanlah setiap orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, ia keluar dari kehidupan yang lama, ia keluar dari persembunyiannya dan bangkit bersaksi, dan ia menjadi berkat. Ia menjadi pembawa damai. Ia mendatangkan kesejahteraan. Ketika orang telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia memiliki kepekaan sehingga lebih bijak dalam mengakukan kabar baik. Lebih bijak dalam bertindak menyaksikan Kristus dalam kehidupannya. Ketika orang sudah didiami oleh Roh Kudus, maka orang lebih banyak memahami daripada difahami. Ia lebih suka berbagi kebaikan daripada menuntut kebaikan. Ini cara-cara, ini yang telah dipraktekkan oleh murid-murid Yesus. Bahkan orang-orang dalam sejarah kehidupan yang mempercayakan kehidupannya kepada Kristus. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita berlomba-lomba dari dunia nyata masuk kepada dunia maya. Tapi justru sebaliknya, murid-murid Kristus itu dari dunia maya keluar ke dunia nyata. Dan ini panggilan itu. Masing-masing kita hari ini, supaya tidak kita hidup hanya dalam bentuk tanpa makna, kita hari ini terpanggil supaya kita melakonkan hidup ini dalam bentuk dengan maknanya. Tentu kita beda-beda talenta Bapak Ibu. Maka langkah pertama keluar dari kebiasaan lama, keluar dari persembunyian adalah yaitu pertama jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada sesama. Jangan bersandiwara. Kedua, langkah kedua, berjalanlah dalam roh. Saya membaca Galatia pasal 2 ayat 19b sampai dengan 20 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan hidupnya bagiku. Mari kita hidup dengan daging, tubuh kita, raga kita, tetapi mari kita memberi dengan makna. Langkah yang terakhir ketika kita mau keluar dari kebiasaan lama, dari cara kita hidup yang lama, yaitu mematikan daging. Bagaimana caranya? Ini sulit. Jika kedagingan dibiarkan menderita kelaparan akan hasrat dan keinginannya, pada akhirnya kedagingan itu mati sendiri. Tetapi ketika kita masih memelihara keinginan kita, nafsu kita, kecenderungan kita, maka dia juga akan subur dengan sendirinya. Oleh karena itu di tangan kita, sebagai pengelola yang baik, manajer yang baik, mampu mengelola kehidupan ini dengan benar dan setur dengan firman Tuhan. Kita tidak mampu sendiri, tapi ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang kita peringati hari ini. Kita bisa dimampukan keluar dari cara kehidupan yang lama dan tampil ke depan bersaksi tentang kebenaran-kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini ciri khas kita Bapak Ibu. Bukan percabulan, bukan perseteruan, bukan percecokan, bukan iri hati. Tapi ini cara kita, ini ciri khas kita. Kita adil, kita setia, dan kita sabar dan lemah lembut dalam kehidupan. Ini target yang kita capai. Kalaupun energi kita habis, kekuatan kita, umur kita habis mengejar ini tidak sia-sia. Karena ini harta surgawi. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menuntun langkah kehidupan kita keluar dari kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru. Ayat hafalan bagi kita dari Roma pasal 8 ayat 9a. Kita baca secara bersama-sama. Kita mulai di hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus mengingatkan kami bahwa raga dan daging yang kami miliki ini akan menjadi sia-sia jika tidak dibawa kendali Roh-Mu yang kudus. Kami hanya menghabiskan waktu hidup kami dalam kesepian, kelelahan, dan kesia-siaan menuju kematian. Tetapi terima kasih atas Roh-Mu yang kudus yang Engkau janjikan kepada kami. Itu yang memampukan kami hidup di dalam roh, mengubah kehidupan lama kami menjadi kehidupan yang baru, yang adil, yang benar, yang mulia, penuh sabar dan kelemah lembutan. Ubahkan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita.
Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita mendengarkan kesaksian pujian dari Faomasi Lingkungan 4.
Terima kasih, puji-pujian semoga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 12 Juni 2022, pengkhotbah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Bapak SNK Amalofin Mendreva, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Para pelayan lainnya dapat dibaca pada warta jemaat. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di gereja pada bulan Mei pada tanggal 12 Juni 2022, lingkungan 1, lingkungan 4, lingkungan 5, lingkungan 6. Komisi Bapak, diberitahukan bahwa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun BNKP Jakarta ke-62 tahun, Komisi Bapak akan menyelenggarakan kegiatan perlombaan antar lingkungan dalam bentuk olahraga dan kesenian. Biaya pendaftaran masing-masing lingkungan sebesar Rp500.000 untuk seluruh peserta perlombaan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Olahraga Bapak Ahmad Jonathan Warubu dan Koordinator Kesenian Bapak Ahmad Sonia Harefa. Ibadah keluarga. Diberitahukan bahwa ibadah PA di keluarga SNK Bapak Amaina Grace Zebua lingkungan 4 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di perumahan Taman Permata Cikunir, Blok B4 nomor 9 Jati Bening, Bekasi Selatan. Diharapkan kepada Bapak Ibu BPMJ, Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat agar dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan untuk mendukung pelaksanaan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-60 tahun 2022. Diberitahukan bahwa persembahan untuk mendukung pelaksanaan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-60 tahun 2022 yang akan diantar ke depan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 12 Juni 2022. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali bahwa persidangan Majelis BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juni 2022 pukul 12.00 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diharapkan untuk mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini, periode 27 Mei sampai dengan 3 Juni 2022, total penerimaan sebesar Rp44.710.054. Total pengeluaran sebesar Rp74.753.267. Saldo akhir
sebesar Rp118.147.186. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada 18 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Ayat 2. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Kita bersatu dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan, dan seluruh umat-Mu berharap dengan penuh anugerah bahwa segala pujian dan nyanyian, doa dan persembahan mereka, baik materi maupun tubuh dan raga mereka, menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan Tuhan dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa dan menguatkan kami. Karena Roh-Mu yang kuduslah yang terus menyertai kami dalam perjalanan kehidupan, keluar dari kehidupan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Mampukan setiap umat-Mu boleh bersaksi tentang Engkau dengan segala hal yang Tuhan lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing. Pada minggu yang akan datang ini ya Allah, kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu di BNKP Jemaat Jakarta, baik yang ada di hadapan-Mu saat ini di rumah, maupun yang ada di hadapan-Mu di rumah mereka masing-masing. Mereka akan melanjutkan kehidupan mereka dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan, dan segala usaha-usaha yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Kami mohon berkat-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara dan bahaya, sakit penyakit. Engkau yang selalu melindungi dan membentengi mereka. Biarlah sukacita dan kebahagiaan itu yang selalu mengikuti perjalanan kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus pada siang hari ini untuk saudara kami Ama Helen Harefa dan Bapak Amarista, Bapak Amarista, Ibu Inarista, juga Ibu Ina Selin pasca operasi, Ibu Ina Hans, Bapak Amakeiko. Mereka sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan mereka kembali. Ya Tuhan,
Kami mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau lawat dan jamahlah mereka ya Bapa. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan. Engkau menghibur keluarga, menguatkan mereka. Juga Tuhan kami percaya Engkau yang membukakan jalan keluar dalam segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kiranya mereka mendapat kekuatan dari pertolongan Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk keluarga hamba-Mu Bapak Ama Ina Grace. Beberapa waktu yang lalu mereka mengalami duka atas kepergian saudari mereka yang mereka kasih. Kiranya Tuhan yang selalu menghibur dan menguatkan keluarga duka ini. Dan Engkau terus Tuhan Yesus yang menuntun mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami percaya Tuhan kasih dan anugerah-Mu tidak pernah melewati mereka. Engkau selalu menyertai mereka dalam perjalanan umur mereka yang baru ini, dengan semangat yang baru, motivasi yang baru, dan tujuan yang jelas. Biarlah hidup mereka terus Tuhan berkati dalam segala cita-cita mereka, dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala harapan-harapan mereka. Kabulkanlah Tuhan dan anugerahkan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian pelayanan kami di jemaat ini, mulai setelah ibadah ini sampai hari Minggu yang akan datang. Kiranya setiap para hamba-Mu yang telah dihunjuk untuk melakukan setiap bentuk pelayanan, Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi, sehingga pelayanan ini Tuhan boleh berjalan dan berlangsung dengan baik, menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga, dan menjadi alat bagi pertumbuhan iman kami satu dengan yang lain. Ya Tuhan, segala program pembangunan dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati, kiranya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami waktu yang tepat, boleh menggunakan fasilitas-fasilitas, terutama untuk anak-anak kami sekolah minggu pada waktu yang tidak terlalu lama ini. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu juga segala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama dalam menyambut HUT ke-62 BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan berkati, biarlah dengan segala kegiatan yang dilakukan dapat mempererat hubungan satu dengan yang lain, untuk lebih semangat lagi, untuk lebih bersukacita lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kegiatan di tingkat resort dan sinode BNKP. Kiranya Tuhan memberkati setiap program pelayanan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan bersama, dan mampukanlah setiap hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan hunjuk untuk itu, dan berilah kami semua kerjasama sehingga nama-Mu dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga anak-anak-Mu di negeri ini tentu terpanggil bertanggung jawab juga untuk menghadirkan damai sejahtera di negeri ini. Oleh karena itu, apapun fungsi kami, apapun pekerjaan kami percaya Tuhan berikan kami kemampuan hikmah untuk boleh hidup bersama di negeri yang indah ini dan penuh dengan anugerah ini. Oleh karena itu, berkati para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami di setiap level, di setiap aras, di setiap tingkat. Tuhan berkati mereka. Biarlah apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, sungguh-sungguh membawa dan mendatangkan damai sejahtera bagi semua anak negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semuanya, ini anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di rumah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar kami tetap di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, pimpinlah kami selamanya, menjadi Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup, untuk umat-Mu masuk rumah-Mu. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahobu Fefu. Silakan duduk Bapak Ibu.